Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang juga bahagia karena masih bisa menyapa saudara di pagi ini. Doa dan harapan saya, saudara semua yang menonton renungan ini dimanapun, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk hari ini. Sebelumnya kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati hari ini. Mari sebelum kita nikmati semuanya itu kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Bapa kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini untuk kemurahan-Mu yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati juga pimpinlah kami untuk melangkah bersama Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan kepada kita dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 28 dan sampai ayat yang ke-30, saudara. Saya akan bacakan ayat ini, demikian bunyinya bagi kita. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati kita dan dengan pertolongan Roh Kudus kita mengerti firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini pagi ini adalah berpikir atau beriman. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seorang anak Tuhan, dia dibuat bingung saudara karena tidak tahu apakah dia harus beriman atau apakah dia harus menggunakan akal sehat lewat pikirannya. Karena suatu ketika ia merasa sakit kepala yang luar biasa. Lalu dia berdoa dan terus berdoa. Tetapi sakit kepalanya tidak kunjung sembuh. Tiba-tiba seorang temannya datang dan berkata kepadanya, "Jangan hanya pakai iman saja kawan, tetapi harus berusaha juga," katanya. Lalu temannya tersebut memberikan kepadanya obat sakit kepala, dan setelah ia minum obat itu, ternyata sakit kepalanya pun hilang segera. Tetapi setelah itu muncul sakit kepala yang baru, yaitu kebingungan di dalam diri anak Tuhan ini. Bingungnya karena dia berpikir, kapan sebenarnya kita harus beriman? Dan kapan kita harus menggunakan akal sehat kita? Ini yang dia pikirkan pada saat itu. Lalu kisah lain lagi saudara, suatu ketika dalam sebuah gereja terjadi penyunatan uang persembahan. Lalu karena mereka yang mempersiapkan persembahan kasih itu tidak begitu banyak jumlahnya, lalu salah seorang mengusulkan supaya mereka berkumpul dan ditanya satu persatu. Pasti pencuri uang itu dapat segera diketahui. Mereka berencana seperti itu. Tetapi salah seorang dari antara majelis itu berkata, "Sudahlah, kita tidak usah ribut-ribut tentang hal itu. Serahkan saja pada Tuhan." Itu yang dikatakan. Lalu saudara kembali pertanyaannya, kapan kita sebenarnya harus beriman dan berserah kepada Tuhan? Dan kapan kita harus bertindak? Memakai akal sehat dan pikiran kita. Ini tentu menjadi pergumulan besar di dalam perjalanan keberimanan kita. Atau mungkin saudara pernah menjumpai seseorang yang memaksa saudara untuk beriman.
sedangkan dirinya sendiri sedang berhitung menggunakan akal sehatnya, akal pikirannya. Ini bisa saja kita alami. Seorang anak Tuhan yang adalah pelukis, dia mendatangi rumah seorang pendeta dan dia menawarkan lukisannya itu kepada pendeta tersebut. Lalu Pak Pendeta ini menolak untuk membeli karena harganya terlalu mahal pada saat itu. Pak Pendeta ini menawar tetapi dia tidak mau menurunkan harganya. Lalu sang pelukis itu berkata kepada Pak Pendeta ini, "Pak Pendeta," dia katakan, "jangan bilang tidak punya uang Pak Pendeta. Tuhan kan kaya. Pasti akan membalas Pak Pendeta berlipat kali ganda. Bapak beriman saja," kata penjual lukisan ini. "Tuhan pasti mengganti apa yang Bapak tabur hari ini." Itu dia katakan kepada Pak Pendeta itu. Lalu Pak Pendeta tersenyum dan dia berkata kepada pelukis tersebut, "Maaf ya, saya sungguh tidak bisa membeli lukisanmu. Kasihan memang kamu sudah datang jauh-jauh menemui saya. Ya, dikatakan membawa lukisan sebanyak ini, naik angkut lagi." Lalu pelukis itu menjawab Pak Pendeta itu, dia katakan, "Namanya juga usaha Pak Pendeta. Ya, saya sudah merelakan itu," dia katakan. Lalu dalam hati Pak Pendeta ini bertanya, "Loh, kamu sendiri berhitung, kamu sendiri berpikir dan berusaha. Tetapi kenapa kamu memaksa saya untuk beriman untuk hal ini? Kenapa kamu tidak beriman saja supaya banyak pembeli yang digerakkan oleh Tuhan untuk datang ke rumahmu dan membeli lukisanmu ini?" Itulah yang ada di benak pikiran Pak Pendeta tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kisah ini, apakah kita tidak boleh menggunakan akal pikiran kita? Saya katakan tentu saja boleh, saudara. Boleh. Karena Allah sendiri pun memberikan kita akal budi, akal sehat. Tentunya Tuhan bermaksud, saudaraku, supaya kita dapat menggunakan hal itu tentu sebaik-baiknya. Itu yang diharapkan Tuhan. Sama seperti Tuhan juga telah memberikan ya kepada kita kaki, kepada kita tangan. Tentu Ia tidak berharap kita akan berjalan dengan perut kita ya, dan memegang dengan leher kita. Tidak seperti itu maksudnya, saudaraku. Pastilah Tuhan berharap bahwa kita itu berjalan dengan kaki yang Dia beri, ya, dan memegang dengan tangan kita yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, tanpa mempermasalahkan ya setiap langkah dan setiap pegangan harus dilakukan dengan iman atau tidak. Ini menarik untuk kita pada pagi hari ini. Yang Allah peduli dari kita adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh kaki dan tangan kita selaras dengan perintah-perintah, selaras dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi saudaraku, jelas bahwa berpikir dan menggunakan akal budi kita itu bukanlah sesuatu perbuatan yang tercela atau sesuatu yang berdosa atau yang bernilai lebih rendah ya dibanding dengan beriman itu sendiri. Bukan, saudaraku, bukan. Kita boleh berpikir, bahkan memang kita harus berpikir, saudaraku. Berpikir dengan baik tentunya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita ini juga dengan lebih bijak dan dengan lebih baik juga. Untuk itulah saudaraku, supaya kita dapat mengerti hal ini dengan baik, ada beberapa panduan di dalam berpikir yang benar yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Supaya kita bisa berpikir dengan beriman, dengan benar, sehingga dengan pikiran yang benar kita juga bisa menjalankan iman kita juga dengan lebih baik. Yang pertama adalah berpikirlah dalam kerangka iman Kristiani kita. Karena kita orang Kristen, kita orang beriman. Berpikirlah sebagai orang beriman. Artinya, jangan semata-mata memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jangan. Tetapi kita juga harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran, rencana, perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan sampai, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, "Enyahlah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, dikatakan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini yang ditentang oleh Yesus. Ketika kita berpikir, berpikirlah dalam kerangka iman Kristiani. Pikirkan, selaraskan pikiran Anda dengan pikiran Tuhan, dengan kehendak Tuhan dan rencana serta perintah ketetapan Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kita harus menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, katanya. Artinya, kerangka berpikir kita itu sebagai orang percaya bukan lagi kerangka dunia, tetapi kerangka surga. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikirlah sesuai dengan ukuran iman masing-masing kita. Jangan melebihi batas, saudaraku. Firman Tuhan berkata, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran imanmu, ya, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan melebihi ukuran iman dalam berpikir, ya. Dalam Roma 12 ayat 16 juga dikatakan, saudaraku, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap dirimu itu pandai. Ada ukuran tertentu yang ditetapkan Tuhan bagi setiap kita. Jangan melampaui ukuran itu. Yang ketiga, pikirkanlah tentang hal-hal yang baik. Mari kita menerima kebenaran ini. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya saudara-saudaraku dikatakan, ya, semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dikatakan. Untuk itulah kita, ya, bila ya perlu dibaharui, dikatakan, di dalam roh dan pikiran kita, supaya kita bisa benar-benar memikirkan hal-hal yang baik dalam pikiran kita. Kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus tentunya, supaya pikiran kita selalu diperbaharui untuk mendapatkan pikiran-pikiran ilahi yang diberikan bagi masing-masing kita. Lalu yang keempat, saudaraku, jangan memikirkan hal yang sia-sia. Ini yang sering membuat kita sebenarnya tidak dapat konsisten dalam menjalankan iman kita. Paulus juga dengan tegas berbicara tentang hal ini. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jangan, saudaraku. Ada begitu banyak orang Kristen yang pola pikirnya pikiran yang tidak benar, pikiran yang sia-sia, yang selalu negatif, yang selalu kotor pikirannya. Mari sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, mari dikatakan, jangan lagi kita hidup seperti orang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia seperti itu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mempergunakan pikiran kita tentunya, untuk kita selaraskan itu dengan iman percaya kita kepada Tuhan, ya, sehingga apapun yang kita pikirkan dalam hidup ini diterangi dan disuluh oleh iman kita, sehingga perjalanan beriman kita menjadi lebih terarah, menjadi lebih terukur lewat perbuatan-perbuatan kita tentunya, sebab iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Harus ada nyata, bukti nyata kita adalah orang yang berpikir baik, ya, sebagai bukti kita beriman juga dengan baik. Saya tidak tahu bagaimana pola pikir saudara saat ini dan bagaimana beriman saudara juga saat ini. Namun saya percaya dengan mendengarkan renungan inspirasi kita pada pagi hari ini, saudara dapat tertuntun dalam kehidupan beriman yang lebih baik dan terpimpin dalam tindakan-tindakan yang benar, sehingga baik iman dan perbuatan-perbuatan kita semuanya itu diperkenankan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi suluh, menjadi terang
menjadi cermin dan menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Tuhan senang, orang lain diberkati, kita pun dapat bersuka cita. Itulah yang bisa saya bagikan pagi ini, kiranya renungan sederhana ini membangun iman kita pagi ini saudara. Sehingga dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, pola pikir saudara bisa diubah Tuhan dan iman saudara pun boleh diteguhkan oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini untuk anugerah Tuhan yang kami dapatkan lewat firman yang kami renungkan. Berkatilah umatmu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Biarlah semua mereka mendengar diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihibur Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit pun Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apa percaya itu Tuhan, Engkau melakukan bagi mereka. Yang mencari pekerjaan diberkati Tuhan, yang mengharapkan jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan diberkati Tuhan juga. Bahkan anak kami dalam pendidikan pun diberkati Tuhan. Yang berulang tahun bersuka cita, penuhkan sukacitanya, dan ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Masih banyak umatmu saat ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sedang terikat oleh pergumulan beban hidup yang berat dan bahkan kuasa setan, kuasa gelap. Biarlah ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, dalam nama Tuhan Yesus hamba memberkati mereka semua, biar mereka ditolong, dilepaskan dan dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, apapun keadaan hidup saudara hari ini, tetap bersyukur saudara, tetap semangat, kuat, dan mengucap syukur serta bersuka citalah dalam segala sesuatu. Itu dikehendaki Tuhan dari saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Bantu juga kami untuk selalu mau membagikan share renungan ini saudaraku. Itulah penyemangat bagi kami, semakin banyak orang menonton, kami pun akan semakin bersemangat untuk melanjutkan pelayanan ke depan. Berikan komentar yang baik di YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini dan pelayanan ini ke depan. Saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara semuanya di hari ini. Shalom.